Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delin Karlina Putri dari MN23G NIM 202300800334. Tugas esai ekonomi makro yang bertema ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Di sini saya mengambil judul kebijakan moneter hijau. Jadi, kebijakan moneter hijau adalah inovasi bank sentral untuk mempertimbangkan lingkungan hidup ke dalam kerangka kerja moneter tradisional. Lalu tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sambil mengatasi perubahan iklim. Lalu alat moneter tradisional yang disesuaikan yaitu suku bunga, pelonggaran kuantitatif untuk mendorong investasi dalam teknologi hijau dan energi terbarukan. Lalu dampaknya mengurangi resiko lingkungan, memastikan stabilitas jangka panjang sistem keuangan. Lalu relevansi mengatasi resiko ekonomi yang ditimbulkan oleh degradasi lingkungan seperti gangguan pada produktivitas dan infrastruktur. Lalu identifikasi masalah, yaitu tentang integrasi tujuan rumah lingkungan dalam kebijakan moneter, lalu hubungan antara degradasi lingkungan dan ketidakstabilan ekonomi, lalu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas keuangan, lalu perlunya investasi dalam teknologi infrastruktur terbaru. Lalu di sini apa saja tantangan integrasi tujuan rumah lingkungan dalam kebijakan moneter tradisional, yaitu kebijakan moneter tradisional fokus pada inflasi, pekerjaan, dan stabilitas keuangan. Lalu memasukkan berkelanjutan lingkungan memerlukan perluasan mandat dan perubahan paradigma. Lalu perlu alat baru untuk kerangka kerja untuk mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Contohnya penyesuaian suku bunga untuk inflasi hijau bisa bertentangan dengan kontrol inflasi. Lalu di sini ada hubungan antara degradasi lingkungan dan kestabilan ekonomi, yaitu perubahan iklim meningkat resiko terhadap stabilitas ekonomi global. Lalu dampak pada pertanian, infrastruktur, dan pasar keuangan dapat signifikan. Lalu perlu mengintegrasi kebijakan hijau untuk mendorong ekonomi yang tangguh. Lalu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas keuangan. Di sini pertumbuhan berkelanjutan harus mempertahankan kesehatan lingkungan. Lalu desain kebijakan ekonomi untuk mendukung inovasi dan investasi ramah lingkungan. Lalu tantangannya adalah ketidakpastian dalam kebijakan moneter dapat menghambat investasi hijau. Lalu di sini juga ada perlunya investasi dalam teknologi dan infrastruktur baru. Nah, investasi hijau bersifat padat modal dan memiliki resiko tinggi. Bank sentral perlu mengurangi resiko inflasi hijau untuk menarik investor swasta. Contohnya, biaya pembiayaan rendah atau meningkatkan daya tarik investasi energi terbarukan, namun harus juga diseimbangkan dengan stabilitas keuangan. Nah, mekanisme kebijakan moneter hijau yaitu penyesuaian suku bunga. Penyesuaian suku bunga itu seperti menurunkan biaya pembiayaan untuk energi terbarukan atau QE hijau. QE hijau itu pembelian obligasi hijau untuk mendukung investasi berkelanjutan. Nah, ada juga regulasi. Regulasi itu untuk mendorong aset hijau, mengurangi investasi karbon intensif. Di sini ada juga dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti biaya pembiayaan rendah. Nah, seperti mendorong investasi energi terbarukan, inovasi hijau. Nah, QE hijau mendukung penelitian terhadap teknologi berkelanjutan. Ada lagi studi kasus.
yang dimaksud dengan studi kasus yaitu Bank Sentral Eropa sebagai contoh keberhasilan implementasi. Nah, ada juga implication force finansial stabil, yaitu resiko dan peluang. Lalu strategi mitigasi. Nah, si resiko dan peluangnya ini adalah resikonya itu resiko potensial. Yang dimaksud resiko potensial adalah gelembung aset di sektor hijau di deflasi aset karbon intensif. Nah, yang dimaksud peluang di sini adalah investasi berkelanjutan mengurangi resiko lingkungan dan mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang. Lalu ada dampaknya juga, dampak ketidakpastian, yaitu mengurangi efektivitas kebijakan moneter hijau, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hijau. Di sini juga ada strategi mitigasi, seperti pengembangan kerangka kerja resiko, keuangan terkait iklim. Nah, ada juga integrasi resiko iklim dalam pemantauan stabilitas keuangan. Ada juga mendorong transparansi dan konsistensi dalam komunikasi kebijakan. Synthesis of analysis, seperti integrasi kebijakan moneter hijau dan strategi ekonomi dan lingkungan yang lebih luas. Ada juga menyeimbangkan tujuan ekonomi jangka pendek dengan tujuan berkelanjutan. Yaitu ada juga peran kerjasama internasional dan koordinasi kebijakan. Di sini juga ada integrasi kebijakan moneter hijau dengan strategi ekonomi dan lingkungan yang lebih luas. Nah, yang dimaksud itu adalah pentingnya kolaborasi antara bank sentral, pemerintah, sektor swasta, dan badan internasional. Nah, sinkronisasi alat kebijakan moneter dengan insentif fiskal dan regulasi lingkungan. Contohnya seperti apa? Contohnya dari Bank Sentral Eropa, yaitu integrasi kebijakan moneter dengan tujuan iklim nasional dan internasional. Di sini juga ada menyeimbangkan tujuan ekonomi jangka pendek dengan tujuan berkelanjutan jangka panjang. Nah, yang dimaksud dari menyeimbangkan tujuan ekonomi jangka pendek dengan tujuan berkelanjutan jangka panjang adalah tentang menyeimbangkan manajemen inflasi dan promosi investasi hijau. Lalu, pendekatan fleksibel bank sentral untuk adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan. Lalu, strategi untuk menjaga stabilitas jangka pendek tanpa mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Ada juga peran kerjasama internasional dan koordinasi kebijakan, yaitu pentingnya kerja selama global dalam mengatasi resiko lingkungan dan keuangan. Lalu forum internasional seperti NGFS untuk berbagi praktik terbaik dan standarisasi kebijakan hijau. Lalu dukungan terhadap stabilitas, yaitu keuangan global dan investasi hijau melalui konsistensi sinyal kebijakan dan berbagai yurisdiksi. Nah, jadi kesimpulannya adalah eksplorasi hijau moneter hijau. Kami telah mengeksplorasi konsep dan implikasi dari kebijakan moneter hijau dengan fokus pada bagaimana keberlanjutan lingkungan dapat mengintegrasi ke dalam kerangka kerja moneter tradisional. Di sini juga ada tentang dan alat. Kami mengidentifikasi tentang dalam menggabungkan tujuan lingkungan ke dalam kebijakan moneter dan mengeksplorasi berbagai alat seperti penyesuaian suku bunga, pelonggaran kuantitatif hijau atau QE, dan langkah-langkah regulasi untuk mendorong investasi hijau. Lalu dampak ekonomi dan stabilitas keuangan. Kami menganalisis dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan, mempertimbangkan resiko dan peluang yang terkait dengan memprioritaskan investasi hijau. Dan juga di sini poin penting dalam kesimpulannya adalah pentingnya kebijakan moneter hijau,
yaitu pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas keuangan. Ya, yang dimaksud pertumbuhan keberlanjutan dan stabilitas keuangan adalah kebijakan moneter hijau sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas keuangan. Lalu peran bank sentral. Peran bank sentral di sini adalah bank sentral dapat berperan signifikan dalam mengarahkan sumber daya keuangan ke proyek-proyek ramah lingkungan. Nah, mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Lalu mitigasi resiko dan mendorong inovasi. Dengan mengurangi resiko terkait perubahan iklim, kebijakan moneter hijau dapat mendorong inovasi dan diferensiasi ekonomi. Nah, lalu menurunkan biaya pembiayaan. Nah, kebijakan ini juga dapat menurunkan biaya pembiayaan untuk energi terbarukan dan teknologi hijau sehingga menstimulasi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk jangka panjang. Di sini juga poin penting dalam kesimpulan tersebut adalah arah dan rekomendasi masa depan untuk para pembuat kebijakan. Nah, di sini juga ada mengembangkan kerangka kerja yang kuat. Yang dimaksud mengembangkan kerangka kerja yang kuat adalah pembuat kebijakan harus fokus pada pengembangan kerangka kerja yang kuat untuk menilai dan mengelola resiko keuangan iklim. Lalu integrasi dengan strategi ekonomi dan lingkungan yang lebih luas. Lalu lingkungan yang lebih luas melalui kolaborasi antara bank sentral, pemerintah, dan badan-badan internasional. Lalu penyelarasan kebijakan fiskal dan regulasi. Nah, kebijakan fiskal, langkah-langkah regulasi, dan standar industri harus selaras dengan tujuan ramah lingkungan untuk memaksimalkan dampaknya. Lalu kerjasama internasional dan kerjasama kebijakan. Untuk meningkatkan kerjasama internasional dan koordinasi kebijakan melalui forum seperti Network for Greening the Financial System atau NGFS untuk menstandarkan praktik. Lalu mengembangkan kerangka kerja bersama dan memastikan sinyal kebijakan konsisten. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.